Ya ampun guys, aku itu tunanetra, nggak bisa lihat sama sekali, gelap, semuanya gelap. Tapi ternyata aku nggak sadar bahwa aku diikutin sama seorang cowok. Dia ngikutin berjam-jam, bahkan duduk di belakang aku, bahkan sempet pegang tangan aku tanpa ngomong. Dan tapi akhirnya dia juga sempet ngasih duit sekitar berapa ratus ribu ke aku, tau gak sih? Dan semua ini pernah aku alami dan aku bakalan cerita ke kalian semuanya di video kali ini. So pastiin kalian nonton videonya sampai selesai, oke? Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, si tunanetra gendut nan alay. Nah, kayak biasanya aku duduk manja di kamar tidur aku di Australia. Dan hari ini aku bakalan share satu lagi kisah nyata yang pernah aku alami sebagai perempuan tunanetra. Yang kalau diinget-inget sih kisahnya agak-agak funny dan juga agak-agak ngeri gitu ya. Aku bakalan share tentang pengalaman aku diikutin atau dikuntit sama seorang cowok. Oke, bisa kebayang gak sih sore-sore hari, mendung-mendung manja, kalian diikutin dan kalian gak sadar karena kalian itu adalah seorang tunanetra ya. Nah, aku bakalan cerita semuanya termasuk gimana modus dia, gimana cara dia itu nguntitin aku, termasuk hadiah apa yang dia kasihin ke aku setelah menguntit aku gitu ya. Bakalan cerita semuanya di sini, tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu. Karena kalau kalian subscribe, tandanya kalian cinta sama aku dan menunggu cerita-cerita aku lagi di episode berikutnya, oke? So, please subscribe dan juga jangan lupa share juga, oke? So, ini dia ceritanya, here we go! Alright guys, mungkin di awal-awal aku mau minta maaf dulu nih sama kalian kalau misalkan aku pandangannya nggak fokus ke kamera karena aku adalah tunanetra total yang boro-boro lihat di mana kamera atau lampunya berada. Enggak ya gitu ya, aku lihat lampu nyala apa mati aja nggak bisa. So aku minta maaf ya kalau kurang nyaman karena pandangan aku yang belok kanan kiri. Aku minta maaf banget, oke? So ceritanya nih, ceritaku kali ini dimulai dari mana ya? Dari kronologisnya kali ya. Well, kronologisnya itu ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku masih kuliah nih guys. Jadi baru semester 1 di Udinus, Semarang. Kalau kalian itu memang my fans, pasti kalian tahu di mana aku kuliah ya, di Semarang. Well, ketika itu tuh aku tuh belum ngekos guys. Jadi aku belum kos. Aku masih tinggal di kerabat aku di Kabupaten Semarang. Jadi aku harus tiap hari tuh laju kan, pulang pergi Kabupaten Semarang gitu-gitu kan, naik bus Solo Tigo Ambarawa. Aku inget banget, jadi setiap harinya dari pagi-pagi sampai sore gitu kan kuliah. Menempuh perjalanan sekitar mungkin 45 menit sampai 1 jam tergantung dari tingkat kemacetan di Semarang, oke? So, aku nggak ada ditemenin orang sama sekali, aku bepergian sendiri. Cuma ditemani tongkat, oke? So kayak biasanya, karena emang aku udah biasa sendiri, ketika itu pun, sore itu pun aku mau pulang seorang diri ke rumah ibu. Aku manggilnya ibu ya, dia kerabat aku. Ke rumah ibu yang ada di Kabupaten Semarang, oke? Tapi ini adalah hari yang spesial nih guys. Kalau biasanya aku udah selesai kuliah, aku langsung pulang, biasanya ditemenin sama sahabat aku Anggi atau Andin atau Rina atau yang lainnya untuk nyari bus yang notabene lewat di depan Udinus ya, di Jalan Imam Bonjol tuh bus-bus Solo Tigo Ambarawa tuh lewat gitu, jadi gampang banget. Zaman dulu belum ada Trans Semarang gitu. Nah, biasa diantar teman-teman, tapi ini ada yang spesial nih guys, karena di hari itu tuh aku tuh udah disemprot sama segerombolan SMS dari seorang cowok. Siapa cowok ini? Aku nggak kenal. Ya, aku nggak kenal identitas lengkapnya, aku nggak tahu. Yang jelas dia mengaku bahwa dia itu kakak dari teman Facebook aku. Oke, dia tuh tahu nomor aku dari teman Facebook aku itu katanya. Nah intinya dia tuh ngajak ketemuan guys. Dia nggak tinggal di Semarang, tapi dia bilang intinya dia lagi main ke Semarang, singkat cerita ya, dia lagi main ke Semarang dan dia pengen ketemuan sama aku.
ya. Jadi dia tuh dari pagi gitu ya kayak nge-text aku terus, ayo dong Kak ketemuan mumpung aku di Semarang, bla 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 segala macam ya. Nah, karena aku itu tipe orang yang nggak suka ketemuan sama orang yang nggak dikenal, alias orang kayak yang kenal-kenal di Facebook gitu yang nggak jelas identitasnya, aku nggak mau dong, aku nolak terus gitu loh, aku nggak mau, tapi dia kayak kekeh gitu, tapi aku cuekin aja, aku terus aktivitas ya di kampus, sampai akhirnya detik-detik menjelang aku pulang, dia masih nge-text aku, ya si cowok ini, dia bilang, Eka kamu di mana? Aku udah di kampus kamu nih, gitu-gitu kan, terus aku, ya ampun mampus nih Nggi, aku bilang gitu sama Anggi, aku tuh mau diketemuin sama cowok, dia tunanetra juga Kak, bukan, dia ngakunya orang awas, aku nggak mau ketemuan sama dia karena aku takut gitu kan, paranoid, siapa tahu dia itu penculik atau apa gitu, jadi aku emang no, anti ketemuan. Akhirnya aku nggak mau, aku gimana nih Nggi? Ya udah sih kan, gua aja dulu di kampus. Akhirnya aku spend beberapa saat di kampus sebelum akhirnya, ya pokoknya aku bilang ke dia, sorry ya aku nggak bisa nih ketemuan sekarang, soalnya aku lagi ada acara di kampus segala macem. Intinya aku ngehindar. Cukup lama, sekitar 1 jam lebih, sampai akhirnya aku bilang ke Anggi gini, Nggi kayaknya udah aman ya Nggi ya, gimana kalau misalkan kita pulang aja Nggi, Anggi antar aku ya ke depan gitu. Aku biasanya emang diantar Anggi sampai ke kayak bus stop di depan kampus gitu loh, terus akhirnya Anggi nganter, cuman aku deg-degan tuh guys, jadi aku takut banget jangan-jangan si cowok itu masih keliaran lagi di sekitar kampus gitu kan. Aku bilang, Ginggi, nanti kalau pas kamu nganterin aku ke pemberhentian bus, kamu lihat-lihat ya Nggi, siapa tahu ada orang yang mencurigakan, kamu let me know ya, soalnya siapa tahu si cowok itu, oke? Terus Anggi bilang, oke deh Kak, siap gitu. Terus aku juga punya satu trik lagi guys, aku nggak pakai tongkat. Oke, jadi tongkatnya aku sembunyiin ketika jalan, jadi sok-sokan kayak ya orang sighted lah, sok-sokan kayak orang awas aja, aku jalan di samping Anggi. Karena aku takut si cowok ini, yang aku sebutnya catfish, si catfish ini tuh kayak ngegap kayak nemuin aku bahwa, Oke, dia kan notabene nggak pernah lihat aku nih guys ya, dia cuma lihat aku di Facebook. Nah, otomatis bisa jadi dong dia kayak nggak ngeh in real life tuh Eka tuh bentukannya kayak gimana. So, aku tuh kayak, oke, aku bakalan memanipulasi pandangan si cowok itu just in case dia ada di sekitar kampus ya, dengan cara nggak pakai tongkat dan pegangan Anggi, tapi seolah-olah aku itu sighted alias awas. Jadi benar-benar nggak mendisclose, nggak memberitahukan ke sekitar kalau aku itu tunanetra. Jalan aja biasa sampai akhirnya kita sampai di depan kampus di pemberhentian bus. Terus aku tanya, Ginggi, aku bisik-bisik Anggi kan, gimana Nggi? Ada cowok mencurigakan gak Nggi di sini? Terus Anggi kayak tengok-tengok gitu, terus kayak enggak ada Kak, serius Nggi? Enggak ada cowok mencurigakan kok, kata Anggi gitu kan. Terus akhirnya karena Anggi bilang udah nggak ada cowok yang mencurigakan, akhirnya aku keluarin tongkat aku dari tas dan aku pakailah tongkatnya karena aku pikir udah aman dong, ya nggak sih? So, aku keluarin tongkatnya dari tas dan nggak lama kemudian busnya itu datang. Terus Anggi bilang, udah Kak, busnya datang. Terus akhirnya aku naik ke dalam bus. Nah, kalian bisa ngebayangin gak sih? Kalian udah percaya tuh sama sahabat kalian, katanya nggak ada cowok yang mengintai kalian, alias ya si cowok catfish itu yang lagi aku berusaha hindari emang nggak ada di situ. Ya secara juga ya guys, itu udah 1 jam lebih. Aku pun ketika itu berpikiran bahwa, well, si cowok itu paling udah pulang, entah ke hotelnya atau kemana, I don't know. Yang jelas nggak mungkin dong ada orang kurang kerjaan banget nungguin di depan kampus, oke? So, aku dengan santainya naik ke bus, oke? Santai aja gitu, duduk sambil menikmati bisingnya bus gitu ya, sambil menikmati kondektur-kondektur bus yang sebenarnya aku rada kesel karena aku dipanggil orang sakit gitu kan sama si kondektur bus. Ya udah, intinya santai kudasai gitu ya di dalam bus itu tanpa berpikiran apapun. No, aku nggak mikirin si cowok itu lagi. Tapi tiba-tiba handphone aku kling bunyi kan.
ada SMS dari si cowok itu guys. So aku buka handphone aku yang jadul Nokia ketika itu, aku tempelin ke kuping karena aku biar denger, karena crowded banget, aku biar denger bunyi screen reader di handphone aku tempelin kuping, dan ternyata itu SMS dari cowok itu kan. Dia bilang gini, Eka, kamu di mana? Ayo cepet ketemuan sama aku. Terus aku bilang gini ke orangnya, maaf, aku udah ada di rumah sekarang, udah di rumah, lagian di rumahku di sini hujan gitu. Aku bilang gitu kan. Intinya aku bohong ya guys sama si cowok catfish ini. Aku ngaku-ngaku udah pulang ke rumah. Oke? Aku ngirim SMS gitu ngebales. Padahal kalian tahu gak sih? Cowok itu tuh ada di belakang aku. Jadi cowok itu ada di dalam bus bersama aku. Oke? Dia duduk di belakang aku. Dia sengaja ngirim pesan ke aku. Kamu di mana, Eka? Dia pun bego juga sih. Maksudnya dia sengaja mau ngetes aku kali ya. Eka, kamu di mana? Ayo ketemuan. Padahal dia jelas-jelas duduk di belakang aku. Dia orang awas ya, dia bukan tunanetra. Dia bisa lihat aku karena memang sengaja dia ngikutin aku. Tapi mungkin dia ngetes lagi. Apakah Eka bohong apa enggak ya? Dan aku pun bohong. Aku bohong, aku ngakunya udah ada di rumah. Padahal aku nggak sadar si cowok itu dengan mata kepalanya sendiri ngelihat aku yang lagi ngetik-ngetik ngebalas pesannya. Karena aku memang berada di dalam satu bus sama si cowok catfish ini. Kebayang gak sih kalian, dasar ya tunanetra. Aduh, aku tuh gak sadar, tau gak sih guys? Gak sadar kalau emang dia itu ada di dalam bus yang sama. Dengan pedenya aku bales, aduh kapan-kapan aja ya ketemuannya, hujan deres nih di sini, aku lagi di kamar, gitu-gitu kan. Padahal aku di bus, tau gak sih? Di depan dia, tau gak sih? Oh my god. Well, aku pun berpikiran kalau, gampang banget ya ngibulin orang ini. Aku mikir gitu kayak, well, udah deh, gak ada masalah lagi nih sama cowok ini. Dia pun paling udah nyerah tuh gak bakalan pengen ketemu aku lagi secara aku udah bilang aku ada di rumah. Ya, aku pun kembali menikmati riuh-riuhnya mobil gitu ya. Sambil membayangkan, well, pulang ke rumah, makan gorengan yang dimasakin ibu, mandi-mandi manja, rebahan manja di kasur gitu kan. Itu yang aku pikirkan guys ya. Dengan sangat percaya dirinya gitu. Dan tiba-tiba setelah sekian, ya sejaman lah ya naik bus, terus aku udah sampai tuh. Dia bilang alun-alun lampu merah gitu kan. Aku kan tahu nih, walaupun aku tunanetra, aku udah tahu. Aku biasanya emang turun di lampu merah atau alun-alun situ kan, karena emang udah biasa tiap hari pulang pergi sendiri, cuman pakai tongkat. Akhirnya aku dibantuin sama kondekturnya untuk menuruni bus itu. Oke, terus aku berdiri sambil pegang tongkat. Tik-tok. Aku mikir ada orang yang mau nyebrang nggak ya? Karena gini guys, kalau aku berhenti dari bus, turun dari bus, udah nyampe, aku tuh harus naik ojek dulu. Nah pangkalan ojeknya ada di seberang jalan. Jadi otomatis aku itu harus nyebrang jalan, dan jujur aku nggak berani nyebrang jalan karena di situ crowded banget. Dan biasanya cara yang aku lakukan adalah berdiri sampai si tukang ojek yang ada di seberang sana itu ngelihat aku dan nyamperin. Atau enggak nunggu orang yang sama-sama mau nyebrang, minta tolong gitu. Tapi ketika aku sedang merenung menanti datangnya tukang ojek ataupun antah berantah orang yang bisa bantuin aku, tiba-tiba ada yang megang tangan aku tanpa bersuara. Ya, di sini nih. Di tangan kanan aku dipegang kayak mau dituntun gitu. Nah, aku ketika itu nggak langsung nangkis atau copet siapa nih? Nggak, tapi aku pikir, oh iya deh, mungkin ini adalah orang yang mau bantuin nyebrang. So aku pun, oh iya makasih, sambil ngikutin langkah dia nyebrang. Tek, nyebrang sampai akhirnya nyampe di seberang jalan. Dan aku mau ngomong makasih, tiba-tiba dia bilang gini ke aku, Eka kok bohong sama aku? Oh my god, what? Aku tuh tahu cowok ini, karena kan aku pernah teleponan juga kan sama cowok ini. Aku nggak bakalan sebutin namanya deh, pokoknya ada somebody, mungkin dia nonton juga sekarang, I don't know. Jadi
dia bilang kayak gitu guys, dia bilang Eka kok bohong sama aku. Dia ngomong kayak gitu tepat ketika langkah kami tuh sampai di trotoar seberang, ya kan, alias sudah selesai nyebrangnya. Dia langsung ngomong Eka kok bohong sama aku. Ya ampun, aku tuh malu banget, tau gak sih guys, malu banget gitu kan. Terus aku kayak salah tingkah gitu, terus aku bilang, aku garuk-garuk kepala, aduh maaf, ya ampun mas, kamu kok ada di sini? Aku bilang gitu, Eka kok bohong, katanya tadi di dalam rumah hujan, tapi kenapa ini baru nyampe gitu. Terus aku agak kesel juga kan, aku bilang, ih kamu ngikutin aku? Terus dia kayak, iya emang aku ngikutin kamu. Ya ampun, aku tuh dalam hati tuh kayak, gila nih cowok ya, sumpah. Itu tuh waktu berjam-jam, segitunya berarti dia nungguin aku nggak tahu gimana caranya. Maka ini modusnya dia tuh hebat banget. Aku nggak tahu gimana caranya dia tetap nunggu aku di kampus berarti, dan dia itu ngeh. Dan di sini aku kayak pengen banget ngejewer Anggi gitu kan. Aku jadi keinget Anggi kayak, ya ampun si Anggi ini gimana sih? Kan aku udah ngomong sama dia, Gi ada nggak sih cowok mencurigakan di sini? Kalau ada, let me know. Kata Anggi katanya nggak ada siapa-siapa, tapi kenapa ini makhluk bisa, ini sosok bisa masuk ke dalam bus yang sama kayak aku dan duduk di belakang aku dan akhirnya nyeberangin aku gitu loh. Amazing banget kan? Terus kayak aku kayak, oh my god, malu gitu kan, kayak, aduh maaf ya, kenapa sih aku nggak mau ketemuan sama aku? Iya, aku terus kayak, ya bla 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 segala macem kan, sumpah malu banget. Ya udah deh guys, mungkin kalau kalian bisa bayangin ya, muka aku tuh benar-benar merah banget. Saking malunya, tapi juga agak-agak kesel kenapa nih cowok segitunya banget pengen ketemu sama aku gitu kan. Terus kayak dia gini, ya udah kak, kita makan dulu yuk. Dia ngajak aku makan kan. Terus aku bilang no, ini udah sore. Aku bilang gitu, aku harus pulang. Aku bilang gitu, ayolah makan dulu sebentar gitu. Enggak, aku bilang gitu, enggak aku nggak enak sama ibu, udah sore, aku mau, ya udah pulangnya naik apa Eka? Naik ojek, aku bilang gitu kan. Ya udah, ntar aku cariin ojek. Dia bilang gitu, enggak mau, pokoknya aku mau pulang sekarang. Ya udah duduk dulu ya di sana, minum. Dia bilang gitu, enggak, aku mau pulang, aku gitu kan. Terus abis itu dia tuh ngeliat tongkat aku kan emang bengkok kan, tongkatnya bengkok karena pernah ketabrak gitu sama motor atau apa, aku lupa. Pokoknya intinya tongkatnya bengkok. Terus dia kayak, Eka itu tongkatnya kenapa gitu? Oh nggak tahu, ini tongkatnya pernah ketabrak begini, kok nggak ganti? Iya belum ada uang, aku bilang gitu kan. Ya aku dengan polosnya sih, aku nggak ngomong harap dia beliin tongkat atau apa. Terus dia kayak, yuk ikut. Nggak mau, aku maunya pulang naik ojek, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak ngajak, iya sebentar. Terus aku suruh nunggu sebentar. Akhirnya dia ternyata masuk ke dalam sebuah ATM guys. Jadi dia ngambil uang dari situ. Terus dia sodorin uang itu ke aku, kayak beberapa lembar itu. Aku nggak tahu ketika itu berapa kan. Aku nggak mau dong. Anyways, ini beneran kisah nyata loh guys. Ini kisah nyata ya. Terus dia kayak nyodorin uangnya ke aku nggak mau, no, aku bilang, enggak, ini uang apa, nggak mau, aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, buat beli tongkat, gak usah, aku punya uang kok nanti, aku bilang gitu. Gak apa-apa, dibawa aja, dia bilang gitu. Jadi dia maksain aku dan aku malu. Dia bilang gini, Eka kalau kamu nggak ambil uangnya, kamu malu loh diliatin orang. Dia bilang gitu, udah ambil uangnya. Akhirnya aku ambil dong uangnya. Dia bilang dibeliin tongkat ya, duitnya gitu. Oke, makasih, aku gitu kan. Kayak, terus dia nyari aku ojek, dan aku akhirnya naik ojek. Dan kata si tukang ojeknya bilang gini, mbak, itu cowok tadi tuh ngikutin di belakang naik ojek lain. Oh serius? Iya dia ngikutin di belakang. So gitu guys, jadi dia tuh ngikutin aku dari belakang. Ampun, ini tuh cowok maunya apa kan? Iya gak sih? Ngapain gitu loh. Terus aku kayak, serius? Nggak, ini dia nggak ngikutin? Aku bilang gitu kan ke si tukang ojeknya. Iya beneran tuh di belakang tuh ngikutin tuh. Sampai akhirnya aku berhenti di rumah ibu, tapi dia lurus terus ke sana. Dan kalian tau gak sih, ketika aku di rumah tuh aku bingung, ini duit mau diapain? Terus si cowok itu nelpon kan, gimana kak, uangnya udah dihitung belum? Belum, aku bilang gitu kan, cobalah dihitung, dia bilang gitu kan. Itu emang ada berapa lembar gitu loh. Ternyata pas aku tanya ke orang rumah, dibilang ada 300.000, ada 50 ribuan 6 gitu loh. Jadi in total aku dikasih 300.000 sama si cowok ini, katanya buat beli tongkat. Ya I was so happy, tapi juga rada aneh. Ini cowok sumpah demi Tuhan gak pernah aku kenal, tapi memang dia beberapa kali telepon aku, katanya dia itu adik dari temen Facebook aku.
Tapi aku mengconsider si cowok ini sebagai catfish ya. Dia itu adalah catfish alias identitasnya aku nggak tahu ketika itu dan nggak pernah aku ketemuin sebelumnya sama sekali. Jadi dia nekat, benar-benar nekat nungguin aku di kampus. Dia tahu kampus aku, dia tahu gedung mana. Aku juga nggak tahu gimana caranya kan. Dia nungguin aku pikir dia udah nggak ada. Ternyata dia ngikutin aku, nguntitin dari belakang sampai ke rumah. Beneran, literally sampai ke rumah. Tapi dikasih duit deh akunya. Jujur ya guys, ini tuh kisah yang pertama kali aku alami kayaknya ya. Kayak dikejar-kejar penggemar gitu, cowok antah berantah nggak tahu. Sebenarnya sih kalau kalian penasaran tentang cowok ini, aku punya kisahnya lebih lanjut lagi. Mungkin next time, makanya kalian pasti untuk subscribe ya tentang YouTube channel aku ini. Karena kisahnya lucu-lucu deh tentang cowok ini ya. Ini tuh pokoknya intinya ini cowok asing, cowok tak dikenal, sosok nggak dikenal, sosok tak nampak di pelupuk mata aku. Aku nggak tahu juga ini makhluk dari mana. Tapi dia segitunya sama aku. Baru ketemu pertama udah kasih duit. Dan dia segitunya ngikutin aku, dan aku tunanetra bego. Aku nggak sadar bahwa aku diikutin dan sumpah ya itu malu banget. Kalian pernah nggak sih guys? Pernah ngalamin kayak gini nggak sih? Entah itu kalian tunanetra ataupun bukan tunanetra, ada nggak sih yang pernah ngalamin kejadian ini? Kalau emang kalian pernah ngalamin, please komen ya dan sharing-sharing juga gimana pengalaman kalian. Apakah lebih konyol, lebih hilarious, atau mungkin lebih mengerikan ya? Kalau pengen yang ngeri-ngeri, bolehlah lihat YouTube channel episode sebelumnya ya. Di situ aku cerita tentang pelecehan yang seksual yang aku alamin. Kalau di sini sih aku ngerasa ini tuh kayak hilarious aja, funny aja sih, konyol, silly gitu, bukan ngeri sih. Gitu deh tunanetra ya, kisahnya lucu-lucu, unik-unik, ngeri-ngeri juga. Mungkin boleh di-share kalau kalian punya cerita yang seru, atau request, Eka pengen cerita yang kayak gimana lagi sih, karena aku punya banyak cerita sih, dari mulai yang ngeri-ngeri, yang manja-manja, yang sedap-sedap, pokoknya kalian request aja. Tapi tetap ya guys, aku tetap happy jadi tunanetra, aku nggak takut, aku tetap jalanin hidup seperti biasanya. It doesn't stop me to do anything I want. Aku tetap lakukan and I'm happy for that. Nothing scares me, okay? Including you, cowok rahasia yang pernah ngikutin aku sampai ke rumah, okay? Alright guys, kayaknya sih kisahnya untuk di episode ini gitu aja. Thank you so much for watching my video guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ke semuanya. Dan komen juga boleh. Dan apa lagi ya? Udah deh gitu aja. Thank you so much and see you later, alligator. Bye-bye.